Soal berikutnya nih, karena ini masih banyak jadi pertanyaan sebenarnya nih, dan pertanyaannya itu ratusan sebenarnya. Mungkin nanti modelnya saya buat model semacam tanya jawab insya Allah, yang khususnya yang sangat masyhur di masyarakat, termasuk persoalan cara membaca Al-Fatihah kemarin ya, ternyata juga harus disampaikan ulang ya. Itu terkait dengan fikih sholat berjamaah insya Allah ya, sehingga setiap jamaah bisa nyaman di dalam melaksanakan sholatnya insya Allah. Adapun hari ini ya, ada beberapa hal mungkin saya masih menguatkan lagi ya, tentang masalah bagaimana menyikapi sepasca Ramadan lewat ya. Kemarin kita sudah mempelajari dua hal insya Allah ya. Saya kira ini penting didahulukan agar kita semakin kuat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena problematika setiap masuk Syawal itu begini memang gitu. Yang sakit perutnya lah gitu. Kemudian sakit mentalnya juga gitu. Karena memang privilege-nya memang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada nggak yang merasakan jauh lebih sehat di bulan Ramadan? Saya merasakan seperti itu gitu. Di bulan Ramadan itu badan rasanya entengnya luar biasa. Kadang-kadang kita berangkat tidur jam setengah 12 saja, itu jam setengah 3 itu sudah bangun dalam kondisi yang sangat segar kalau bulan Ramadan. Tapi kalau bulan-bulan biasa, kalau sudah jam 12 baru tidur itu rasanya jam 3 itu berat sekali. Nah, tidak seperti di bulan Ramadan, karena memang secara zatnya memang berbeda nih. Jadi yang bulan Ramadan itu secara zatnya berbeda. Tetapi sekali lagi kita diingatkan oleh para sahabat bahwa kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah hamba-hambanya Allah, pengikutnya Allah Subhanahu wa taala, jangan pengikut Ramadan. Maka dikatakan bi'sal qaumi, sungguh buruk suatu suatu kaum yang tidak mengenali Rabbnya, Rabbahum illa, kecuali fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan saja. Maka dikatakan bi'sal qaumi, sungguh buruk kaum yang demikian. Kita sudah bahas itu di pertemuan sebelumnya gitu. Kemudian bahwa kita memang disuruh ibadah oleh Allah itu sampai datang kepastian. Quran surah Al-Hijr ayat ke-99. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kan begitu nggih. Ini pendek tapi Masya Allah nggih maknanya. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang sesuatu yang pasti. Apa maksudnya? Kematian. Kematian. Hatta ya'tiyakal yakin. Yakin di situ diartikan sebagai kematian. Maka memang kita dituntut bukan hanya di bulan Ramadan saja untuk rajin. Selepas Ramadan pun kalau bisa ya komitmennya sama. Ya tentu saja berbeda. Untuk sama persis di bulan Ramadan saya kira sulit. Di bulan Ramadan saya kira nggak ada yang satu bulan sampai lepas sholat malam, sholat tarawih. Ada nggak yang sampai bolong sholat tarawih? Jarang nih. Di bulan yang lain kebalikan. Kadang-kadang kita witir saja bisa lepas, apalagi malam pertama Syawal dengan alasan takbiran akhirnya bablas orang witir. Ya, ini kan terjadi, banyak terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan kita yang sudah ngaji insya Allah terjaga dari yang sedemikian. Kalau biasanya 11 ya minimal witir, yang 3 itu jangan sampai ketinggalan, maksudnya jangan sampai ketinggalan. Ingat ya, di antara hal yang menjadi pegangan oleh kaum muslimin adalah ahabbu illallah, ahabbu a'mala illallah. Di antara amal yang dicintai oleh Allah adalah adwamuhu wa inqal, yaitu kontinuitasnya walaupun sedikit. Adwamuhu wa inqal, yaitu keadaan dimana kita beribadah mungkin nggak banyak banget tapi continue. Apa hikmahnya? Karena kita nggak tahu meninggal kapan, Bapak Ibu. Kalau kita sekaligus borong hari ini, tahajud, tekan isuk dari jam 12 misalnya, seseorang, kebetulan pas mati, ya, ini repot. Makanya dikatakan ahabul a'mali illallah, amal yang dicintai oleh Allah itu adalah yang adwamuhu wa inqal, yang dia continue walaupun jumlahnya sedikit.
Maka monggo kita perkuat lagi di sepanjang bulan Syawal ini, karena problematika kita sama ya. Di bulan Syawal itu selalu yang seharusnya bulan peningkatan malah kebanyakan secara ibadah itu penurunan. Gini Bang, penurunan kebanyakan, ini faktanya demikian. Nggak tahu, badan kita juga untuk diajak lebih cepat di bulan Syawal itu berat memang, berat. Bayangkan kalau jenengan bisa kayak bulan Ramadan, indahnya kita bisa sholat malam 11 rakaat tiap malam. Tiap malam 11 rakaat nggak putus, itu kan Masya Allah. Tapi kenyataannya kadang-kadang di bulan berikutnya kadang-kadang susah, jaga 11 aja kadang-kadang susah. Maka pesantren selama 1 bulan itu jangan sampai tanpa bekas. Makanya katakan bi'sal qaumi, sungguh buruk suatu kaum, qaumun la ya'rifuna rabbahum, tidak mengenal Tuhannya illa kecuali di bulan Ramadan saja. Subhanallah. Ini disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, karya dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu kitab yang sudah ada terjemahnya di Indonesia, bisa dikoleksi untuk dibaca-baca, insya Allah banyak hal yang bisa kita ambil dari situ. Kemudian orang-orang yang mampu menjaga ketakwaannya semasa Ramadan itu disifati misalnya di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ini kalau dengan belajar kitab tauhid ini sudah disebutkan di ayat ini nih. Al-Mu'minun 60. Adalah orang-orang yang yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Adalah orang yang memberikan apa yang harus diberikan. Sekali lagi. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, adalah orang-orang yang memberikan apa yang memang seharusnya diberikan. Yaitu apa? Seorang hamba itu punya kewajiban kepada Robnya. Hak Rob atas hamba adalah diibadahi. Maka dikatakan wa'budu rabbaka hatta ya'kal yakin. Memang sejatinya kita memang harus beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua situasinya. Maka orang-orang ini katakan memang adalah mereka orang-orang yang memberikan apa yang seharusnya mereka berikan. Maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara wa qulubuhum wajilah, sementara keadaan hatinya dalam kondisi sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha mengomentari ayat ini, "Ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di siang hari sehingga mereka sampai dikatakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala?" Bukan, wahai Aisyah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat bagus dalam beribadahnya, sedekahnya, kemudian siang harinya bekerja di jalan Allah, kemudian dia bangun malam, dia beristighfar, tapi hatinya sungguh sangat takut. Takut apa? Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan tauhid, di antara doa ketika lepas dari Ramadan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Kita berharap kita diterima terhadap apa yang sudah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Jadi dikatakan wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Kenapa? Karena ada sebuah kesadaran bahwa dia akan kembali kepada Rabbnya. Maka bagian ini penting Bapak Ibu, agar kita punya kesadaran penuh terhadap peribadahan, punya energi yang baik. Itu maka kita sadar bahwa kita itu akan kembali. Sudah saya ceritakan tentang kisahnya Freddy Budiman, orang yang seperti itu saja bisa berubah total dalam waktu yang sangat singkat gara-gara tahu akan kembali, gara-gara tahu mau dieksekusi. Maka ya jangan lihat penampilannya, ketika mau dieksekusi penampilannya gimana? Kan nggak kayak dulunya lagi, nggak, rambutnya nggak dimerah-merahin, kemudian nggak pakai kaos sembarangan, tapi pakai jubah, pakai jenggot, pakai pecis, sadar akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan annahum ila rabbihim rajiun. Dan ayat-ayat semisal ini banyak di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Baqarah ayat awal-awal juga sudah disebutkan beberapa kali tentang kesadaran bahwa kita akan kembali kepada Allah. Itu akan menjadi sesuatu yang mendirect kita untuk beribadah kepada Allah dengan lebih kuat. Tentang sholat malam misalnya, sebenarnya kan bisa kita sebenarnya Bapak Ibu, gini Bapak, sebenarnya bisa kita sholat malam sebenarnya. Misalnya katakanlah kalau berat misalnya 45 menit sebelum subuh kita sudah bangun, ini cukup sebenarnya. Cukup untuk mengerjakan setidaknya sholat witir itu lebih dari cukup. Tapi kenyataannya kadang-kadang di luar bulan Ramadan sok-sok
jarang mendekati subuh nembe tangi. Ini kan masalah. Padahal kalau jenengan, coba jenengan bayangkan begini, ini urusan dunia saja lah. Jenengan punya tiket untuk terbang. Tiketnya jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Yakin nggak jenengan jam 2 sudah bangun? Karena jauh jaraknya ke Kulon Progo itu. Saya yakin jenengan akan mengatakan pada diri, turu we koyo turu ayam. Ya enggak? Karena tahu mau berangkat. Bayangannya engko nek orang mangkat tiketnya hangus. Ya kan? Nek orang mangkat engko acaranya bubar. Bayangkan, ini urusan dunia saja kita bisa begini loh. Sampai turu ayam gara-gara punya kepentingan itu. Berarti sebenarnya kita bisa sebenarnya melakukan itu semua. Hanya saja kita tidak mengkondisikan. Kurang menekan diri kita untuk masalah keperluan akhirat kita itu. Padahal kita sudah bahas di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 tentang kisahnya orang yang meninggal apa? La ali a'malu sholihan fima taroks. Ya Allah, saya kembalikan ke dunia supaya apa? Supaya bisa mengerjakan apa yang dulu saya tinggal. Kata-kata apa yang dulu saya ditinggal berarti janjane kiso ini ditinggal. Ya contohnya sholat malam itu yang diajarkan dengan indah selama bulan Ramadan 30 hari tanpa putus, lah kok tiba-tiba putus. Itu kan berarti masalahnya bukan masalah tidak bisa, masalah will, masalah keinginannya kurang kuat saja. Sebagaimana tadi saya gambarkan, nek duwe tiket iso kuyo tenanan jam loro tangi tenan. Wis siap-siap khawatir terlambat. Coba Bapak Ibu jangan renungkan yang seperti ini coba. Ini kalau kita mau renungkan rasa-rasanya kok sholat malam ya eman-eman. Yang seperti itu saja kita bisa lakukan. Ini berlaku untuk siapa saja Bapak Ibu. Sesepuan saja, Bapak Ibu saya dulu ketika mau berangkat bepergian jauh, yo jam 1 wis tak siap-siap. Nah, coba bayangkan supaya kita bisa mengkondisikan seperti itu. Andai bisa maka Masya Allah. Kemarin kita sudah belajar tentang muraqabatullah. Di antaranya adalah Quran surah An-Nisa ayat ke-1. Ya kan? Quran surah An-Nisa ayat 1 memberikan gambaran kepada kita betapa kita sesungguhnya memang diawasi oleh Allah sedemikian detil. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bayangin Bapak Ibu. Merinding kita kalau mendengar kalimat ini. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Bayangin. Sesungguhnya Allah terhadap kalian itu raqiba. Raqiba itu dalam bahasa kita apa? Melihat dengan fokus. Kalau dengan di pinggir jalan melihat orang lewat itu kan hanya kelentap gitu aja. Tapi kalau raqiba itu maksudnya tuh dengan tuh detil, melihat tuh detil dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata innallaha kana 'alaikum raqiba. Bayangkan Bapak Ibu, andai kesadaran ini ada di diri kita. Nah, ini yang diwariskan oleh Ramadan untuk kita. Di bulan Ramadan kita siang hari dalam kondisi sangat lapar, dihadirkan makanan yang lengkap sendirian tanpa ada orang tahu pun kita nggak mau Bapak Ibu. Ya kan? Ini berarti ayat ini masuk banget waktu itu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu terhadap kita, masing-masing kita satu persatu diawasinya tuh detil banget maksudnya. Detil banget. Bahkan dikatakan apa? Tentang pengkhianatan lirikan mata, wa matukhfi sudur. Bahwa kita melirik sesuatu yang enggak boleh, kita melihat di gadget sesuatu yang enggak boleh saja, Allah tuh tahu banget tuh. Bahkan lebih dalam lagi, wa matukhfi sudur. Bahkan lintasan hati kita Allah tahu. Dan hari ini tantangannya besar nih tentang masalah menjaga pandangan. Orang pegang gadget itu sudah jelas membuat dosa zaman sekarang. Enggak mungkin enggak. Enggak mungkin enggak. Karena pasti akan melihat aurat. Pasti enggak bisa enggak. Apalagi yang sukanya senangnya scroll. Scroll video-video itu subhanallah, semuanya masuk. Maka kita tidak bisa menghindar terhadap dosa-dosa ini. Kemudian dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke 217, mulai 217 itu keterangan yang sangat jelas bahwa Allah itu betul-betul melihat kita di setiap pergeseran waktu. Saya nggak mengatakan detik demi detik, pokoknya setiap pergeseran waktu, pergeseran perbuatan badan kita tuh Allah perhatikan betul itu.
Kalau per detik itu kan masih ada waktunya loh. Sesaat pergeseran waktu sekecil apapun tuh Allah perhatikan kita. Dikatakan wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada zat yang aziz dan ar-rahim. Kemudian dikatakan di ayat berikutnya alladzi yaraka hina taqum. Adalah dia Allah yang memperhatikan ketika engkau berdiri. Maksudnya ketika sholat ini dalam ayat ini maksudnya ketika sholat. Dan ini dikatakan bisa diambil sebagai dalil tentang di kegiatan apapun. Alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah yang memperhatikan kita ketika kita berdiri dalam sholat kita. Kita diperhatikan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita sholat itu yang khusyuk. Sebab kalau kita tahu betul bahwa Allah itu memperhatikan betul loh. Begitu kita melaksanakan rukun yang pertama yaitu berdiri menghadap kiblat, itu Allah sudah mulai perhatikan secara khusus tuh. Alladzi yaraka hina taqum. Kemudian wa taqallubaka fi sajidin. Allah juga memperhatikan perubahan gerakan ketika dari ruku kemudian sujud, bangun dari sujud. Allah perhatikan betul. Coba kalau jangan sadar seperti ini sholatnya kira-kira khusyuk enggak? Allah tuh memperhatikan loh Bapak Ibu. Kita turun sujud, naik gitu. Itu diperhatikan betul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu huwas samiul alim. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah ini juga ayat yang memberikan peringatan kepada kita tentang muraqabatullah, yaitu keadaan di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tentu saja yang lain, sebagaimana di dalam hadis Jibril, ketika ditanya tentang ihsan, maka dikatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sesungguhnya engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau engkau enggak melihat Allah, tentu saja kita sadar sepenuhnya Allah melihat kita. Itu kesimpulannya. Masya Allah. Kalau kita bisa hadirkan itu. Kemarin yang kedua adalah bahwa puasa mewariskan kepada kita tentang bahagianya kita ketika tidak diketahui oleh orang lain. Masih ingat gak? Jadi ini ditanam betul loh Ibu. Jadi bahagianya kita ketika ibadah kita tidak diketahui oleh orang lain. Makanya coba kalau jangan nanti ada yang mau berangkat umroh haji, praktekin betul loh. Nggak usah ngambil gambar satupun di sana. Bisa nggak? Atau umroh gue kenang-kenangan guys, tak simpen. Iya pertama gue kenang-kenangan, suwi-suwi gue status. Coba kalau jangan bisa umroh kok ranjiku gambar belas, foto belas, itu keren itu. Itu bagus banget kalau bisa kayak gitu tuh. Ada orang seperti itu ada kan seperti itu ada. Saya punya jamaah satu orang yang 1 tahun itu 2 kali umroh. Selalu ini sudah 15 tahun seperti itu terus, dan umroh yang kedua selalu di 10 hari bulan Ramadan. Masya Allah, sugih banget. Setiap 1 tahun itu 2 kali, dan selalu yang satunya di 10 hari akhir bulan Ramadan. Apa? Saya tanya, apa yang membuat beliau melakukan itu? Orang ujiannya masing-masing Bapak Ibu. Orang Jawa bilang wang sinawang. Satu bagian mungkin kita bisa ini, tapi ketika saya tanya apa alasannya, saya sudah hampir 60 tahun Ustaz, dan sampai hari ini saya ikut menitikan air mata terus terang. Kekayaan yang saya punya tidak bisa diwariskan ke siapa-siapa. Nggak punya anak. Kebetulan beliau tidak punya anak sampai umur udah mendekati 60 tahun. Saya akan memperbanyak, kata dia, saya akan memperbanyak datang kepada Allah dengan ibadah umroh saya Ustaz. Makanya setahun saya berangkat 2 kali, dan selalu di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa menggantikan kekurangan yang saya miliki. Saya ikut berbismillah terus terang ketika beliau cerita itu. Orang sedemikian ingin mencapai surga. Kita punya anak Bapak Ibu, kalau yang punya anak itu kan investasi besar. Begitu kita meninggal, kita masih berharap sebagaimana Rasulullah katakan, ada seseorang yang diangkat derajatnya ketika ditanyakan kepada Allah, apa ini? Karena dikatakan apa? Bistighfari waladikalaka. Disebabkan istighfarnya anakmu. Anakmu. Makanya punya anak itu mahal, ya Bapak Ibu. Kita harusnya sangat bersyukur. Kita harusnya sangat bersyukur. Itu ada orang begitu. Ini jamaah aktif. Masya Allah. Saya mendengar keterangannya itu tarik nafas sangat panjang. Kebetulan rezekinya Masya Allah bisa umroh 2 kali dalam 1 tahun, itu tentu saja kalau nggak punya uang banyak juga nggak bisa nih. Akhir bulan Ramadan itu nggak mahal, mahal.
Jadi lebarannya selalu di sana, di Mekah Madinah, Masya Allah. Jadi itu kita berbahagianya justru ketika tidak diketahui oleh siapapun. Itu yang dilakukan Ramadan kepada kita kemarin. Ramadan mengajarkan kepada kita kan nggak akan ketahuan puasa kecuali kita cerita, Bapak Ibu. Jangan di hari-hari sekarang, misalnya jangan sekarang puasa, kalau jangan nggak cerita kan ya nggak ada orang tahu. Itu maksudnya itu. Harusnya begitu itu ibadah kita, Bapak Ibu. Harusnya seperti itu. Jangan ingat tentang 7 golongan yang didapat naungan. Salah satunya apa adalah orang yang rojulun tasodaqo bisodakotin, seseorang yang sodaqo dengan satu sodaqo, kemudian dikatakan fa'akhfaha, kemudian dia simpen. Nah ini kalimatnya kan di sini, fa'akhfaha, kemudian dia simpen hatta sampai la ta'lama, sampai tidak diketahui simaluhu ma yunfiku yaminihi, sampai tangan kirinya nggak mengerti apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Seseorang sodako dengan satu sodako, kemudian fa'akhfaha, kemudian dia simpen tuh sodakohnya, sampai tangan kiri nggak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan, maksudnya karibnya, orang terdekatnya. Jangan tahu tangan kiri dengan tangan kanan itu selalu bersama, nyupir bareng, pergi kemana-mana bareng. Jangan mungkin punya teman begitu, atau punya orang dekat begitu, kemana-mana jadi tahu semua aktivitasnya dengan teman kantor, istri, sampai ternyata jangan melakukan sebuah ibadah ini nggak tahu nih, teman dekat itu sampai nggak tahu, berarti nggak cerita, Bapak Ibu. Itu tadi saya katakan, bisa nggak kita dengan melaksanakan umroh nggak usahlah foto-foto, apalagi masih di sana. Keren, ini saya mau ke Masjid Nabawi nih, terus begitu. Jadi repot kalau begitu itu, repot, susah untuk menjaga keikhlasan. Maka dikatakan di antara pekerjaan iblis adalah ngeliti orang terhadap apa yang tersembunyi itu. Sudah punya ibadah tersembunyi, ya digeliti. Ben ngomong, orang apa-apa mau nggak contoh, ikhlas, nggak apa-apa, cuma beri contoh aja. Saya sendiri sebagai penceramah sering kan kayak gitu. Padahal kalau sudah ditutup kemudian dibuka itu derajat pahalanya itu berkurang. Yang ditarget oleh setan sebenarnya riyaknya, tapi kan bertahap. Mereka tuh sabar banget godain kita, ditikin suruh cerita, akhirnya sudah cerita terus akhirnya cerita lagi, nah hilang lah gara-gara riya. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu pelajaran yang besar yang kita ambil. Kemudian pelajaran ketiga yang bisa kita ambil, kita tidak mudah emosi, Bapak Ibu. Ini saya alami betul, pasca Amar, saya tarik itu di rumah, ada beberapa hal yang saya katakan fail dalam jangka waktu tertentu. Jadi ternyata membina remaja itu memang sebaiknya kita ikut mengawasi total sebaiknya. Ini saran, karena apa, step by stepnya kita akan tahu persis. Ternyata kalau hanya kita titipkan ke sebuah lembaga, kita tuh nggak tahu perkembangan step by stepnya. Tahu-tahu kok sudah berubah jauh gitu. Tahu-tahu sudah berubah jauh. Nah, ini kadang-kadang membuat emosi. Makanya di antara doa, Bapak Ibu, ini doa yang saya kira butuh setiap kita nih, khususnya yang menjadi pengajar atau mengajari anak minimal atau menantu dan sebagainya, adalah doa ini nih. Ini saya amalkan sekarang karena merasa berkebutuhan. Pertama, Allahumma inni as'aluka khasyata bil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau rasa takut dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi ramai. Kemudian ini hadis ini bersambung. Hadis ini bersambung dengan doa yang kedua, yaitu apa? Wa as'aluka kalimatul haq fi ridho wal ghadab. Ini penting Bapak Ibu. Ini jangan perhatikan betul ini, terutama yang masih punya anak-anak remaja atau siapapun yang berkebutuhan untuk menahan supaya nggak marah. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya mohon kepadamu kalimatul haq, kalimat yang benar, fi ridho wal ghadab, dalam keadaan saya ridho terhadap sesuatu ataupun saya lagi marah pada sesuatu itu. Kadang-kadang kalau kita nggak bersetuju dengan anak kita, kan kita pengen marah Bapak Ibu, ya nggak? Normal, jangan mungkin akan marah. Nah, ketika marah secara umum itu nggak terkendali itu kalimat kita. Wis kono lungo, wis rasah mulih,
mati oh, misalnya seperti itu. Subhanallah. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Saya pernah punya pengalaman, orang datang ke saya nangis-nangis anaknya meninggal. Menurut dia disebabkan karena kalimatnya dia. Ini anak ceritanya pacaran, orang tuanya jengkel banget. Mbok mandu toto, rasa pacaran gue gitu, kira-kira gitu. Nek gue tetep pacaran, mending gue mati gue. Gitu. Dia bilang begitu. Ternyata 6 bulan berikutnya, ini anak kecelakaan, hancur badannya. Bapaknya ini menangis total. Dia merasa subhanallah, didengar doa waktu itu. Nah ini makanya Rasulullah ada doa seperti ini. Berarti Rasulullah itu mengerti betul kebutuhan kita, Bapak Ibu. Bayangkan, jenengan kebayang nggak ada doa Allahumma inni kalimatul haq, Allahumma inni as'aluka kalimatul haq fi ridho wal ghadab. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau tetap keluar kalimat yang benar, yang baik. Tetap doa sebagaimana kisahnya Sudais, Imam Masjidil Haram, nakalnya pol-polan waktu kecil, tapi ibunya selalu mengatakan mudah-mudahan kowe dadi Imam Masjidil Haram. Begitu katanya kisahnya. Ketika ada tamu mau datang, ibunya sudah menyiapkan makanan, tahu-tahu Sudais datang digeret tumpah kabeh. Ibunya mengatakan, oh dasar anak setan we. Biasanya kayak gitu kan. Ya, oh, arep tamu sarep teko malah koyo ngene iku ora karu-karuan. Dasar wis betul kabeh. Ngene apa nggih? Tapi ibunya Sudais mengatakan apa? Mudah-mudahan kowe dadi Imam Masjidil Haram, dan dari Imam Masjidil Haram kebetulan kan. Ini Bapak Ibu, kita kalau nggak belajar, nggak berdoa, nggak bisa Bapak Ibu. Saya pun merasakan hal yang sama. Beberapa kali saya juga keperucut, subhanallah. Kalau keperucut ya segera istighfar. Manusia biasa kadang-kadang keperucut, jengkel luar biasa, akhirnya dikuasai setan. Makanya ada doa itu, Allahumma ini as'aluka kalimatul haq fi ridho wal ghadab. Nah ini juga yang diajarkan puasa kepada kita Bapak Ibu. Bukankah jenengan pernah dengar wa idza kana yaumu saumi ahadukum, jika jenengan dalam kondisi puasa, kata Rasulullah, fala yarfuth wala yaskhab, dan kemudian dikatakan fa in sabahu ahadun aw qataluhu, maka falyakul, katakan saya lagi puasa. Jika jenengan lagi puasa, jangan teriak-teriak, jangan teriak-teriak, jangan marah-marah maksudnya. Kemudian bahkan kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, ngejak gelut pun dikatakan saya lagi puasa. Saya lagi puasa, ojo diterus kayak engkau wengi wae gelut gitu. Bukan gitu kan. Ini ajaran luar biasa gitu. Kita diajarkan untuk menjaga emosi kita. Ini puasa mengajarkan kepada kita seperti itu Bapak Ibu. Wah ini kalau kita bawa keluar bulan puasa dahsyat luar biasa. Mungkin jenengan di kantor punya masalah dengan teman sejawat. Kalau jenengan slow, nggak teriak-teriak kan lebih nyaman Bapak Ibu. Di rumah juga begitu sama. Di rumah juga begitu. Saya kalau suaranya agak naik sedikit, nanti anak saya WA. Kalau misalnya saya ngomong agak keras gitu, nanti WA, Amar misalnya WA ke saya, ayah, nih ada teori, kalau orang tua bentak anak itu, setiap satu bendakan 1 miliar urat-urat di otak putus. Kayak gitu, diingatin itu, Masya Allah. Jadi begitu ya, kadang-kadang kita diingatkan oleh anak kita. Jangan lupa Bapak Ibu, bahwa anak kita itu amanah kita, menantu kita amanah kita, tapi sekaligus sesungguhnya mungkin guru buat kita, agar kita lebih bijaksana dalam kehidupan. Gini apa gitu? Ada orang yang diuji dengan menantu kurang ajar pol-polan, bisa jadi itu pelajaran. Saya dikelui, ya Allah Ustaz, mantu saya tanah entong Bapak Ibu. Digojek kirana ini, subhanallah. Kemudian pelajaran berikutnya, persoalan persatuan Bapak Ibu. Nah, ini penting, jangan sampai ada sedikit soal kemudian berpisah di dalam berjamaah. Hanya karena persoalan hal-hal yang sederhana yang mungkin belum dipahami bersama, tahu-tahu berpisah. Ini diajarkan di bulan puasa dengan kita melaksanakan tarawih. Kita selalu bersatuan di dalam tarawih kita. Ini diajarkan untuk persatuan. Jadi mencari solusi, mencari pertemuan, jangan mencari yang berbeda, sengaja berbeda. Kalau bisa bertemu, kenapa harus berbeda? Itu yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Kemudian
Yang berikutnya adalah kita di dalam bulan Ramadan itu melakukan sesuatu yang sangat eksklusif, yaitu meninggalkan yang halal, gitu. Meninggalkan yang awalnya halal. Makan siang hari halal awalnya, tapi gara-gara Ramadan menjadi haram. Berhubungan cuma suami istri siang hari halal, tapi menjadi tidak halal karena Ramadan. Itu bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kan lihat ya, Quran surah Al-Baqarah 183 mulai. Ya ayyuhalladzina amanu taqul ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Kemudian kalau jangan lihat berikutnya ayat 185 syahrul ramadan allati unzila fil Qur'an hudal linnas. Kemudian habis itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib dan seterusnya. Nanti di ayat 188 ini cerita tentang puasa semua atau itu tentang bagaimana berpuasa kita. Dikatakan di 188 wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta saudaramu dengan cara yang batil. Bahkan di situ dikatakan engkau mendatangkan atau engkau nyogok hakim untuk agar engkau bisa memakan harta saudaramu bil ism dengan cara yang keliru. Maka dikatakan wa antum ta'lamun, sementara engkau mengetahui. Nah Bapak Ibu, ini juga sesuatu yang puasa ajarkan kepada kita. Jangan sampai kita memakan harta saudara kita dengan cara yang batil. Makanya ini kan penutup rangkaian dari 183, 184, 185 sampai 188 ditutupnya dengan jangan kau makan. Maksudnya di puasa itu memang betul-betul begitu. Jangan kau makan harta saudaramu dengan cara yang batil. Bahkan engkau mengatakan kepada seorang hakim, nyogok hakim demi untuk mendapatkan harta secara keliru, ism, dengan cara yang berdosa. Sementara engkau mengetahui. Wah ini luar biasa Bapak Ibu. Ini pegawai atau pejabat mudilah korupsi. Dalam skala yang besar, dalam skala kecil banyak. Kita mengambil waktu orang lain, mengambil kehormatan orang lain, memakan harta orang lain, subhanallah. Ini pesannya sangat besar. Maka kalau dengan pelajari ayat-ayatnya itu, kita itu Masya Allah, kita akan banyak merenung. Makanya di antara yang diwariskan Ramadan berikutnya adalah kita mentadaburi Al-Quran dengan lebih intensif. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jangan tahu nih, beliau adalah orang yang ketika Rasulullah ingin dengar Al-Quran selain dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka nyuruh Ibnu Mas'ud suruh baca. Pripun cobi jenengan suruh maos kepada orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, dan ini dipraktikkan oleh Fudail bin Iyad, tentang bagaimana teknik membaca Al-Quran yang benar, sebagaimana Ibnu Mas'ud ajarkan, yaitu apa? Setiap kali bertemu dengan ayat-ayat rahmat, maka dia berhenti, kemudian ya Allah rahmati hambamu ya Allah. Kemudian ketika bertemu dengan ayat-ayat tentang masalah siksa, ya Allah saya berlindung kepadamu ya, dan yang demikian. Maka Bapak Ibu, setelah bulan Ramadan, interaksi kita dengan Al-Quran itu bagus ya. Jenengan membaca sampai selesai itu bagus, tentu saja itu berpahala, setiap satu 10 kebaikan. Tapi kalau kita menarik ke belakang tentang bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, seperti yang Ibnu Mas'ud lakukan, bukankah jenengan tahu bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mentalkin kembali Al-Quran, untuk mengajarkan lagi tentang Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, murojaah 2 kali ketika Rasulullah hendak meninggal 2 kali. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu menyampaikan, mengapa Rasulullah kebaikannya diibaratkan seperti angin, yaitu cepat dan menyebar. Jadi Rasulullah itu diibaratkan di bulan Ramadan itu kebaikannya itu seperti angin, kata Ibnu Abbas. Kenapa? Angin itu punya sifat cepat dan menyebar kemana-mana. Itu buah dari tadabbur Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Ibnu Abbas mengatakan begitu. Berarti Bapak Ibu, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara seperti itu, yaitu kita baca, oke lah, jangan baca 1 halaman penuh sebagai bacaan biasa, jangan murojaah biasa. Tapi kemudian jangan ulang. Makanya istri saya itu sering menyampaikan ke saya itu, saya Bapak Ibu saya dalam 1 bulan Ramadan iso tamat Al-Quran sekali aja buat saya udah hebat, dan ini saya udah lama seperti itu. Itu saya bilang, anakmu iso ping 7 kok ngomong siji.
Karena saya itu nggak tahan Bapak Ibu. Kalau baca satu halaman, kemudian nggak diulang lagi itu nggak tahan. Mesti balik lagi ke halaman itu, mesti mandek. Karena apa? Banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Makanya saya katakan saya itu jarang Bapak Ibu tamat 2 kali 3 kali dalam 1 bulan Ramadan itu jarang. Hampir nggak pernah. Nah, pol sekali. Tapi ya itu tadi. Setelah kita baca satu halaman, kita balik lagi ke awal, kemudian dilihat satu persatu. Karena kalau kita melihat betul, nanti kita lari ke tafsirnya, kemudian mengingat-ingat pelajaran dari guru dulu, nyambung banget gitu. Ya Allah, segininya. Sehingga ternyata memang yang sebenarnya seperti itu, yaitu kita mentadabburi di setiap ayat-ayatnya, sehingga interaksi kita dengan Al-Quran itu ngefek betul. Nah, ini yang seharusnya kita bawa di luar bulan Ramadan Bapak Ibu, untuk menjaga komitmen kita di bulan selain bulan Ramadan. Dikatakan hina yalqahu Jibril, maka Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Jibril, fayudarisuhul Quran. Kemudian Jibril mengajarkan kembali Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang membuat Rasulullah itu punya kekuatan iman yang luar biasa, dan dikatakan kebaikannya seperti angin. Berarti kalau ingin punya kebaikan yang luar biasa, yang tentu saja ini menjadi ciri ketakwaan, maka itulah caranya. Itu yang diwariskan Ramadan kepada kita. Ternyata Rasulullah pun mentadabburinya sedemikian. Berarti kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari bisa seperti itu, insya Allah kita menjadi orang yang kebaikannya mudah-mudahan seperti Rasulullah SAW yang seperti angin. Jadi inginnya cuma baik aja, Yang namanya manusia Bapak Ibu kadang-kadang ada rasa lelah di dalam melakukan aktivitas. Istri saya ngajar tahsin di kampung, itu pesertanya itu sekarang hampir 70. Itu yang satu kampung sebelahnya belum, ada sekitar 30-an, hampir 100. Jangan kebayang nggak bagi waktunya. Manusia biasa kadang-kadang capek gitu, Tapi kalau mengingat hal-hal yang terkait dengan tadabbur Quran, akhirnya semangatnya tuh timbul lagi. Kadang-kadang yang diajarikan sesepuan, yang ngomong dot aja udah susahnya pol-polan. Wis bola-balik ping 1 tetap salah, tapi ya dimaafkan insya Allah. Jadi habis waktunya benar-benar pada jam 1 siang ngajar di MTS, ya kan. Kemudian sore ibu-ibu, malam kayak gitu lagi. Ini kalau nggak punya tadabbur Quran berat Bapak Ibu, ini berat karena nggak ada yang mendorong. Kemudian persoalan sholat malam yang diwariskan oleh Ramadan, Bapak Ibu semuanya, betapa indahnya kita di Ramadan bisa 1 bulan full tanpa bolong sholat malam loh Bapak Ibu. Ya enggak? Kan orang bolong tuh tarawih kita Bapak Ibu. Masa iya di bulan selain Ramadan kok tiba-tiba bolongnya oke gitu. Nah, ini yang harusnya kita pegangi betul. Dan Bapak Ibu, sholat malam itu ciri orang soleh. Kita nggak bisa tawar-tawar ini. Dan disebutkan oleh Rasulullah berulang kali bahwa alaikum biqiyamil lail, senantiasa engkau menjaga sholat malam. Kata Rasulullah, fa innahu, sesungguhnya itu sholat malam itu da'bus sholihin qablakum, adalah ciri pokok orang soleh sebelum kalian. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita merasa soleh, orang sholat wangi, urung soleh. Kalau kita belum rapi sholat malam, yakin belum soleh. Ini Rasulullah mengatakan da'bus sholihin qablakum, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah ciri orang-orang soleh sebelum kalian. Diterangkan dalam banyak ayat. Hum yastaghfiruna bil ashar, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur, berarti didahului oleh sholat malam yang panjang. Mereka lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Masya Allah. Da'bu sholihin. Memang ini adalah ciri orang-orang soleh sebelum kita. Itu yang kita dapatkan di sepanjang bulan Ramadan tuh. Bener-bener tuh di bulan Ramadan itu kita kejaga betul tuh sholat malam itu. Sekarang gini Bapak Ibu, oke lah, mungkin berat di ujung malam setelah sholat isya lah. Jadi dengan minimal sudah witir. Sholatul lail itu kan ada 3 macam ya. Yang pertama sholat taraweh, kemudian sholat lail secara umum, yaitu yang sebelum tidur. Sholat tahajud kalau sudah tidur. Memang yang terbaik di ujung waktu terbaik. Tapi sekali lagi kita kembali,
sesuai kemampuan panjenengan. Kalau jenengan khawatir di ujung malam nggak bangun, bangunlah ya Pak, sholatlah dulu lah sebelum jenengan sare. Embok-embok nanti mati ketika tidur itu loh Pak, Bapak Ibu. Coba kalau kita sudah menjelang tidur, kita sudah sholat, kita meninggalkan insya Allah husnul khotimah. Nah itu yang diwariskan oleh Ramadan kepada kita. Kemudian yang terakhir, perhitungan terhadap waktu. Ini perhitungan terhadap waktu. Ini yang diajarkan Al-Quran Ramadan kepada kita. Imam Hasan Al-Basri mengatakan innaka anta ayyam, sesungguhnya kita itu kumpulan dari hari-hari. Jikalau berlalu satu hari, berarti berlalu sebagian dari diri kita. Kalau kita dikasih umur 60 tahun, berarti 60 tahun kali 12 kali 30 harinya enggak? Kali gitu toh? Jenengan dikasih waktu umur 60 tahun, berarti umur panjenengan itu terbagi menjadi 60 kali 12 bulan maksudnya. Satu bulan 30 hari. Berarti 60 kali 12 kali 30, di rata-rata 30 hari. Berarti nek berkurang satu saja. Ya betul dikatakan innaka anta ayam. Engkau itu cuma kumpulan hari-hari. Jika berlalu satu hari dari kalian, berarti hilang satu bagian dari kalian. Bayangin Bapak Ibu, kita nangis setiap hari Bapak Ibu. Ya Allah, sudah hilang satu hari jatah ibadah saya. Nangis kalau kita begini ini. Makanya Hasan Al-Basri itu terkenal orang yang sebenarnya kaya raya, tapi kemudian menjadi orang yang sangat sederhana hidupnya. Karena Pak, kesadaran bahwa innaka anta ayyam. Engkau itu cuma kumpulan hari-hari. Coba kita diferensiasi sederhana banget, 60 tahun kali 12 bulan kali 30 hari. Satu hari hilang, berarti satu hari bagian dari kehidupan kita hilang. Lah kok bisa enteng banget kehilangan satu hari? Subhanallah. Kita merasa bahwa tidak menumpuk amalan itu kok santai wae, padahal udah hilang satu bagian dari diri kita. Hari ini jenengan nanti sampai maghrib hilang loh satu hari jatah jenengan. Karena ketetapan atas umur sudah selesai. Jenengan itu jatahnya berapa sudah selesai. Berarti jenengan kehilangan satu. Kok bisa kehilangan satu hari kok tidak khawatir? Makanya para ulama menyebut sungguh mengherankan orang bisa sangat sedih, sangat khawatir dengan kehilangan sebagian hartanya, dia cari kembali, dia mati-matian gara-gara kehilangan mobilnya, sampai urusan dengan polisi. Bagaimana dengan kehilangan satu hari umurnya? Apakah dia tidak khawatir? Mengapa tidak khawatir dengan yang itu? Subhanallah Bapak Ibu. Nah ini yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita, khususnya karena kita mencari malam qadar. Ini hikmahnya Bapak Ibu. Karena kita mencari malam qadar, kesadaran bahwa ada malam itu yang bernilai 83 tahun, sehingga pada waktu itu kita ingin efektif betul. Kita bener-bener ojo ganggu aku tuh, ojo ganggu. Aku lagi pikir karena lagi sholat, karena lagi malam qadar. Dan ini yang diajarkan Rasulullah. Bukankah Rasulullah ketika iktikaf tidak melakukan segala sesuatu? Total hanya untuk Allah saja, iya enggak? Sampai Rasulullah ketika nyisir saja cuma begini doang, disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah keluar ngantar salah satu istrinya. Tetapi Rasulullah konsentrasi betul karena apa? Waktu. Ada dimensi waktu yang berubah waktu itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Sebenarnya di luar bulan Ramadan kan juga begitu sama. Kita kehilangan setiap hari satu, kehilangan satu lagi, kehilangan satu. Bahkan kalau kita tarik kehilangan 1 jam, kehilangan setengah jam. Kalau berlalu tanpa efektif, betapa ruginya kita Bapak Ibu. Ini sehingga kita bisa sangat menghargai umur kita. Sisa umur yang kita punya itu benar-benar kita tuh merasa ya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan penuh keberkahan di sisa waktunya. Nah ini yang bisa kita ambil dari Ramadan kita Bapak Ibu, sehingga bisa menjadi penguat untuk kita seluruhnya di menghadapi 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan kita dalam kondisi yang baik dan saling mengingatkan terus, insya Allah. Seperti ini saya kira menjadi penting, karena kita memang dikatakan sebagai manusia biasa yang imannya al-iman yasid wa yanqus. Iman itu naik dan turun, naik dan turun. Maka kita saling mengingatkan agar kalau bisa ya kejagalah. Nah, yang sampaikan pagi ini Bapak Ibu, kita masih seputar Ramadan kita, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya sebelum kita melanjutkan belajar fikih lagi, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pertanyaan yang masuk ke WA nanti saya bahas lain waktu, insyaallah. Ada beberapa pertanyaan yang di WA sebenarnya.